Ketemu lagi di Hot Room, Pak Abimayu, ahli digital forensik. Sebelum Bapak membahas kasus itu, saya ada pertanyaan yang umum dulu. Apa bedanya secara forensik, orang mati dibekap nggak bisa napas, atau orang mati dilakban sehingga nggak bisa napas? Entah siapa yang melakukan. Dari sisi forensik, gimana? Saya nggak bisa jawab karena saya digital forensik, bukan forensik. Jadi kalau secara digital berarti saya menganalisa segala sesuatu yang berbasis teknologi, bukan berbasis hanya langsung fisik kepada orang. Jadi kalau ada semua kejadian yang terekam, yang terdata, yang baik secara langsung maupun secara digital, komunikasi infrastrukturnya, datanya itu yang saya review. Oh, bukan dari segi medisnya? Bukan segi medisnya. Digital forensik benar-benar ada, misalnya dari CCTV-nya, dari komunikasinya, dari kemudian data hal lain, transaksinya. Kalau begitu, kalau melihat digital dari video, Bapak bisa melihat si tukang OB-nya rumah itu masuk ke dalam keadaan si korban selimutnya rapi banget dan lakbannya juga rapi. Apa pendapat Anda terhadap itu? Kita ngelihat segala sesuatu itu jangan pernah melihat ujung dan belakang. Ya. Kalau kepalanya ular, buntutnya ular, dibalik name tag di sini, bukan berarti itu berarti ular. Ya bisa jadi hanya kepalanya, kemudian badannya terputus. Tapi kan tidak diragukan bahwa video itu sudah viral, bahwa pada saat tukang di rumah itu masuk ke dalam, si korban dalam keadaan selimutnya rapi dan itu lakbannya rapi banget. Iya. Nah, anggap kalau itu benar, kalau itu benar. Oke. Kalau itu benar, kita melihatnya sekarang saat itu orang masuk. Ya, saat si petugas tersebut masuk. Masuk itu dalam keadaan kaget saat dia membuka pintu. Ya kan? Ya. Si petugasnya dia buka pintunya. Dan itu menurut saya terkesan sedikit sandiwara. Karena justru ada senario yang tidak terungkap, yaitu pada saat si petugas membuka jendela, setelah jendela terbuka, yang dilakukan petugas bukannya mencari tahu siapa, ada apa di dalam dengan menyibak jendela hordennya, tetapi langsung hanya melihat ke pintu seakan kayak maling hanya pengen membuka pintu dulu. Padahal kalau kita pengen masuk ke dalam suatu jendela, dalam satu kamar, yang kita ingin ketahui adalah apa yang terjadi di dalam kamar. Karena itu yang ditanyakan sama istrinya dan lain sebagainya kan. Nah, saat terbuka jendelanya, dia pasti harusnya akan menyibak jendela dan kemudian melihat tahu, memanggilkah atau menyinari. Kalau umpamanya gelap, dia pakai ponselnya, pakai flash. Tapi ini membuka, tapi langsung ke pintu, bukan membuka untuk melihat ke dalam. Ini sudah tanda tanya besar. Apa yang dilakukan orang itu? Kalau tujuannya dia memang untuk melihat tahu apa yang di dalam. Analisa saudara kira-kira apa? Berarti video itu pun jadinya kayak terkesan skenario apa ini mau dibuat-buat atau seperti apa. Saya tambahkan ya Bang Hotman ya. Apakah Anda mencurigai bahwa si petugas itu tahu bahwa itu sudah ada korban meninggal di dalam sebelum dia masuk? Saya bukan menganalisa di digital forensik itu tidak ada motivasi, kemudian tidak ada... Dari gayanya mencurigakan. Gini, gaya mencurigakan itu bukan bahasa digital forensik Bang Hotman. Bahasa apa dong? Jadi gini, kalau dari saya gini Bang Hotman, saat orang sekarang membuka jendelanya, membuka jendelanya aja yang dibuka pojokan jendela bisa kebuka. Itu lawakan macam apa Bang Hotman? Karena semua jendela itu kuncinya di tengah. Kalau kuncinya ada di samping berarti kiri kanan. Makanya saya tanya, lawakan itu akhirnya Bapak kesimpulannya apa? Janggal. Bahasa janggal. Janggal. Ya, janggalnya kenapa? Pertama, cara membuka jendelanya janggal. Bagaimana jendela yang dikunci di tengah bisa dibuka dari samping? Dan kemudian bagaimana petugas tersebut saat masuk saat berhasil membuka jendela, bukan melihat apa yang terjadi di dalam, kemudian berupaya langsung membuka jendela. Terkecuali dia melihat dulu ke dalam, kaget dia lihat ada orang yang mungkin terbungkus ataupun kesannya kayaknya terbujur kaku, misal kayak gimana, segera dia berupaya membuka jendela. Make sense kalau hal itu terjadi. Tapi ini tidak terjadi seperti itu. Dan setelah dibuka baru kayaknya kaget. Soalnya kaget. Nah, skenario itu yang jadi pertanyaan, adakah suatu scene yang terputus? Dalam arti sebetulnya memang ada kelihatan kagetnya tetapi tidak terekam. Terus sikap dari perilaku si petugas itu saat masuk ke dalam, melihat
ada orang terbujur dengan selimut lengkap dan lakbannya rapi dan dia juga biasa-biasa saja, apa analisa saudara? Sikap tidak dipelajari dalam bahasa digital, Ya. Bang Hotman. Jadi saya tidak bisa mengomentari sikapnya. Jadi lebih secara visual, Bang Hotman. Kita tidak bisa melihat bahwa secara fisik orang tersebut melakukan kegiatan, dia melakukan aktivitas, kemudian apakah gesturnya dia kaget atau bagaimana. Itu bukan menjadi bahasa-bahasa. Kalau begitu gini telematika. aja, secara digital, apakah Anda mendukung keputusan Polda Metro Jaya yang sudah mengatakan itu bukan peristiwa pidana? Sama sekali enggak, 100% saya enggak mendukung. Kenapa? Karena pertama dari skenario yang ada banyak yang terputus. Bayangkan hanya dengan informasi yang begitu terbatas, Ya. kemudian pihak kepolisian bisa bilang bahwa itu kasus bunuh diri. Sementara kepolisian tidak bisa membuktikan apa yang terjadi di kamar tersebut berdasarkan data-data CCTV sehari atau 2 hari sebelumnya. Tidak pernah ada rekaman bagaimana si korban pada hari ini dia masuk, dia berangkat pagi ke kantor kapan, kemudian naik taksi, kemudian ke kantornya ke Menlu. Jadi intinya Anda tidak setuju terhadap putusan Polda Metro Jaya? Iya. Gimana dengan ahli pidana kita, Pak Laki? Ahli pidana kan? Kriminolog. Oh, kriminolog. Ya, oke. Gimana? Ya, saya justru malah tertarik dengan judul pada acara hari ini, Bang. Ya. Jadi happy ending story. Ya happy ending lah. Nah, nobody go to jail. Apakah kemudian harus happy ending atau kemudian memuaskan semua pihak? Ya. Maka dalam konteks ini saya ingin mengangkat suatu konsep tentang dramatization of evil. Ya. Saat kemudian ada orang yang tidak dicurigai melakukan suatu tindakan yang memang dianggap sebagai kejahatan atau Ya. kemudian menghilangkan nyawanya, apakah memang kita perlu melabel dia? Atau jangan-jangan di sisi lain kita kenal sebagai lawannya, dramatization of angel. Jangan-jangan citra diri yang kemudian terbentuk adalah bagaimana kemudian profiling yang melekat kepada diri Makanya bisa almarhum. nggak kita fokus Ya. apa pendapat Anda terhadap putusan Polda Metro Jaya? Dalam konteks ini kita harus bisa memenuhi bahwa memang belum ada unsur pidana dan Belum ada unsur pidana. belum ada unsur pidana. Dan Ya. diksi yang digunakan selama proses press release kemarin adalah definisi korban. Dalam konteks kriminologi, Jadi Anda mengatakan tidak ada kelainan sebagaimana kata digital forensik. saya pikir bukan tidak ada kelainan, Bang. Ada anomali di sini. Apa itu anomali? Anomali dalam konteks saat story pertama adalah kita bisa lihat kita menjawab tuh bagaimana kemudian korban menghabisi atau kemudian meninggal. Yang kedua adalah story yang kedua yang kemudian menjadi perhatian publik adalah motivasi apa yang melandasi diri korban. Maka dalam konteks ini yang bisa kita lihat dalam konteks 3 aspek, altruistik, egoistik dan anomik, Bang. Altruistik jika memang pengharapan inilah yang dilakukan, ada pengorbanan di sana, ada kemudian sesuatu yang ingin dia tutupi, ada kemudian upaya-upaya yang saat kemudian dia bongkar atau kemudian diketahui oleh publik, maka akan mencederai Kalau keluarga. gitu saya mau fokus kepada betul. Kalau orang mau bunuh diri, Ya. kan banyak dengan pil tidur, Betul. cepat selesai. Tapi ini melakban dengan begitu rapi, ya, melebihi dari tukang paket, ya, secara kriminolog begitu gimana? Karena pada saat dia melakban hidungnya, ininya belum, berarti dia masih melakban terus. Apa dari si kriminolog itu bisa dia katakan bahwa itu bukan orang lain yang membekap dia dulu baru dilakban? Dalam konteks TKP tentu agak sulit, Bang, karena TKP tergolong sebagai clean area. Yang pertama, yang kedua, lockroom mystery pun tidak akan sebersih ini. Nanti akan Bapak jawab, katanya clean area katanya. Ya, dalam konteks TKP ya, Bang, yang berada di kos-kosan tersebut. Yang kedua adalah jika kemudian kesimpulannya seperti itu, maka yang bisa kita lihat adalah ada sikap altruistik bahkan cenderung anomi. Jadi dia mengalami suatu gejolak dalam dirinya, apakah kemudian dalam konteks pekerjaan, apakah kemudian dalam konteks keluarga, atau bahkan dalam konteks pertemanan. Jadi pertanyaan Anda secara kriminolog masih bisa dibenarkan ada orang yang berpendidikan tinggi membunuh diri dengan melakban begitu sengsara dia? Betul, Bang. Karena ada definisi mengenai sweet death. Jadi ada kematian yang memang diharapkan dengan kondisi yang sangat bersih. Sweet death, sweet death. Ketemu lagi di Hot Room. Kita akan dengarkan dari ahli berikutnya. Download Metro TV Extend sekarang.